darah terjadi kebocoran plasma. Ya, kamu bayangin ada selang, ya, pembuluh darah itu selang atau pipa. Itu kenapa ya ketawa-ketawa? Ada yang lucu ya? Kalau ada yang lucu keluar dulu, kan saya lagi nggak ngelawak ya di sini. Mana Nadia yang nampilin slide. Jadi, uh, jadi saya jadi gak fokus. Kamu mukanya biasa-biasa aja, ya. Karena ada, kamu bayangin pipa, ada pipa, dindingnya pipa itu karatan atau rusak, jadi bocor pipanya. Pembuluh darah itu kan pipa, sehingga keluarlah isi dari pipa itu kan, kalau pipanya rusak dan bocor. Nah, yang keluar itu bukan darahnya, ngalir gitu, bukan, ya. Karena kebocorannya tipis, hanya muat cukup untuk plasma. Jadi yang keluar, darah itu kan banyak komponennya, ada plasma, ada RBC, WBC, trombosit, benar? Nah, yang keluar adalah plasmanya saja. Jadi itulah dinamakan plasma leakage, ya. Nah, tingkat kebocoran plasma itu seberapa banyak plasma yang keluar bisa kita ukur dengan pemeriksaan hematokrit. Makanya pada pasien DBD yang diperiksa adalah selain trombosit adalah hematokrit. Slide. Nah, karena kebocoran plasma tadi akan menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, namanya bocor, darah ngentel, ya. Nah, ini terjadi 24 sampai 48 jam setelah infeksi. Ya. Makanya pada pasien DBD sering kamu dengar anti-P hari ketiga baru diperiksa trombositnya, hematokritnya. Itulah dasarnya. Karena proses pengenalan antigen masuk, dikenalin, dibentuk antibodi, ditempelin antigen antibodi, terbentuk sel-sel radang akut, terjadi kebocoran plasma pembuluh darah, plasmanya keluar dari pembuluh darah itu memerlukan waktu 1 sampai 3 hari, ya. Jadi makanya pasien-pasien DBD trombositnya turun, hematokritnya naik pada hari ke-3. Terjadi hipovolemi, ya pasti kan pembuluh darahnya bocor, shock lah dia, plasmanya keluar dari darahnya, ya, shock. Namanya shock apa? Shock distribusi. Darahnya ada di shock itu karena kegagalan vaskular, ya, kegagalan darah dalam beredar ke seluruh tubuh. Karena kan darah kan membawa oksigen untuk otak, jantung, paru. 20 detik otak nggak dapat oksigen, kita akan pingsan, dingin, shock lah namanya, ya. Nah, kenapa? Jadi shock distribusi, darahnya nggak kemana-mana, darahnya ada, bukan dia jatuh, tangannya patah, terus darahnya ngocor keluar, atau melahirkan, pendarahan, darahnya keluar, enggak. Atau diare, dia diare, airnya, cairan tubuhnya keluar, enggak. Darahnya tetap di badannya, tapi keluar dari pembuluh darah, becek gitu, ya, ke mana-mana. Itu namanya shock distribusi, ya. Nah, kemudian hemostasis jadi abnormal. Kenapa? Yang pertama vaskulopati, karena pembuluh darah vaskulo, ya. Vaskulo itu pembuluh darah yang nggak beres, bocor. Nah, karena kebocoran itu dipanggillah trombosit, mayday, trombosit sini. Tutup ini semua yang bocor-bocor ini. Itu kompensasi mekanisme tubuh kita. Akhirnya dipakailah trombosit di tubuh kita yang tadinya jumlahnya 300.000, dipakai tetap nutupin semua pembuluh darah yang bocor yang ada di seluruh tubuh kita. Akhirnya terjadi trombosit di darahnya berkurang. Makanya pada pasien DBD kita cek darahnya, diperiksa trombositnya turun. Itulah makanya menjelaskan kenapa pada pasien DBD kita cek trombosit kan kalau sebut DBD pasti berapa trombositnya gitu, kena DBD dia dirawat berapa trombositnya, kita tanya gitu kan. Itulah ceritanya kenapa trombosit bisa hilang dari darah, ya, karena dipakai untuk menutupin kebocoran plasma. Kemudian koagulopati karena pembuluh. Coba yang nampilkan slide ini diganti orangnya yang serius dikit. Sekarang sudah off cam pula dia. Kalau dia off cam nanti saya minta ganti slide. Siapa yang mau ganti? Ya, coba.
diganti yang serius dikit, yang benar-benar aja gitu, yang benar-benar mau belajar aja. Izin dokter, saya yang share Yang screen. cewek, oh yang cewek tadi yang mana? Udah suruh keluar aja Itu dia. dia itu kurang bisa, komputernya lagi gangguan dok. Anak FK nggak bisa kayak gitu, ya. Yang kira-kira komputernya bakal gangguan 1 jam ke depan keluar aja. Karena saya kalau ada apa gitu terganggu saya konsentrasinya, ya. Apalagi izin ke toilet, nggak usah diomongin, kamu pergi-pergi aja ke toilet. Memang saya mau ganti pampers kamu minta izin sama saya. Nah, kemudian selain keadaan trombositopenia, trombosit yang dipakai untuk nutupin pembuluh darah tadi, terjadi juga koagulopati, ya, karena plasmanya kan keluar. Di dalam plasma ada sel-sel pembekuan darah. Ada banyak di situ fibrinogen segala macam, koagulan ya. Koagulan itu zat-zat yang diperlukan untuk pembekuan darah. Kan plasmanya keluar, sehingga koagulannya juga habis, terjadi juga koagulopati, jadi lingkaran setan. Makanya pasien DBD terjadi berdarah-darah dia. Karena ini tadi alasannya 3 eko ini ya. Slide. Udahlah trombositnya kurang, kan kita menutup kalau ada pendarahan yang bekerja koagulan sama trombosit ya. Jadi makanya pasien DBD sering berdarah. Nah, manifestasi udah jelas ya kenapa bisa terjadi. Sekarang manifestasi klinisnya, nggak semua orang terinfeksi DBD itu jadi sakit DBD ya. Nah, jadi infeksi virus, ada yang asimptomatik aja dia. Kita nggak tahu dia udah sedang kena DBD. Pokoknya dia demam 3 hari, tiba-tiba dia sehat. Biasanya ini orang-orang yang justru karena imunnya rendah. Beda dengan COVID. COVID kalau orang imunnya kuat, nggak terjadi kenapa-kenapa, dia tidak baik kan, seperti tidak infeksi. Nah, orang yang imunnya lemah malah banyak komplikasinya. Kalau DBD kebalikan, dia orang yang imunnya nggak bagus, begitu antigen masuk, ditanggapinya seada aja gitu. Seadanya aja, karena imunnya kan nggak bagus, ya. Nah, sehingga kebocorannya juga nggak terlalu luas. Trombosit yang dipakai juga nggak terlalu banyak, sehingga dia nggak ada gejala-gejala berdarah gitu. Paling gejalanya gejala viremia aja gitu, demam-demam gitu ya. Nah, kemudian ada yang simptomatik, ya. Simptomatik gejala-gejala viremia aja gitu. Gejala viremia semuanya sama, demam tinggi, malaise, lesu ya, nggak mau makan, ngilu-ngilu, persendian, nyeri bola mata, sakit kepala, sakit perut, ya. Itu semua kan mau infeksi virus, influenza, selesma, dia common cold, campak, semua infeksi virus yang akut gejalanya seperti itu. Makanya sering kita tidak terdiagnosa, kalau kita nggak periksa lab, kita nulisnya undifferentiated fever atau viral syndrome, ya. Kemudian ada lagi demam dengue, ya. Nah, demam dengue gimana? Kita mau periksa darah, kita periksa antigen si virus. Hari pertama, hari kedua dilakukan pemeriksaan antigen virus, namanya NS1. Ini penting kamu catat kalau kamu praktek. Kalau kamu nggak mau kecolongan, kan sering ya pasien. Saya udah, kok Bu ini anaknya udah dingin, nggak ketolong lagi nih, dibawa ke sininya udah terlambat. Kita bilang, saya udah ke praktek, udah berobat dok, ke praktek dokter A katanya gitu kan. Tapi katanya cuma demam biasa. Nah, seandainya dia diperiksa antigennya kemarin NS1, kita tahu lebih cepat bahwa dia sedang terinfeksi dengue. Orang yang sedang terinfeksi dengue saja hanya ada demam dan ada bukti infeksi dengue, namanya demam dengue. Kenapa? Karena dia nggak berdarah-darah, ya. Tidak ada bukti yang membuktikan dia ada terjadi kebocoran plasma. Jadi kita periksa, oh NS1-nya, antigen dengue-nya positif. Tapi trombositnya bagus, hematokritnya normal. Berarti dia demam dengue saja, ya, tanpa pendarahan. Nah, ya. Atau bisa juga dengan pendarahan yang tidak biasa. Mimisan gitu. Trombositnya turun. Tapi hematokritnya tidak naik, tidak ada, masih normal, tidak ada perubahan, tidak ada bukti plasma leakage. Masuklah dia tetap dalam kategori demam dengue. Ngerti ya?
Jadi karena patofisiologinya saya bilang tadi ada kata kuncinya plasma leakage, orang dikatakan demam berdarah tinggi, slide yang paling kanan, gambar yang paling kanan, harus ada bukti plasma leakage, harus ada bukti kebocoran plasma, ya. Orang yang NS1-nya sudah positif, di badannya ada jelas-jelas tertangkap tangan virus antigen virus dengue, tapi tidak ada kebocoran plasma, kita sebutnya demam dengue. Udah jelas ya? Nah, tahu ya bedanya ya? Gitu. Jadi untuk menentukan dia dengue kah atau DBD kah, harus ada plasma leakage. Kemudian paling bawah, 2 kotak paling bawah, orang yang sudah terbukti ada infeksi dengue, ada kebocoran plasma, ada yang jadi shock, ada yang enggak jadi shock. Ini ditentukan tata laksana kita, ya terapi kita. Sudah tahu kebocoran plasma, ada peningkatan hematokrit, kita kasih cairannya nggak cukup, infusnya, ya. Akhirnya shock lah dia habis darahnya, nggak sampai ke otak, ya. Namanya DSS, Dengue Shock Syndrome. Ada yang bagus minumnya, misalnya nggak dirawat, tapi dia minumnya banyak, atau dirawat, infusnya diberikan dokternya cukup, dia DBD tanpa shock. Jadi ada 3 ya, ada 3 terminologi, demam dengue, DBD, DSS. Itu yang sering disebut-sebut di koas nanti, ataupun kalau kalian sudah jadi dokter jaga, kan kalian mau lapor dokter konsulennya, dokter anaknya, dokter Salma saya lagi jaga dokter jaga IGD nih, ada pasien, NS1-nya positif, oke apa? Demam dengue aja dok, oke ya, tapi hematokritnya naik dok, oh, berarti DBD. Tapi pasiennya shock dok, nadinya nggak terabat, tensinya nggak terukur. Oh, berarti DSS, gitu. Ya, karena terapinya kan beda-beda. Nah, slide. Sekarang demam dengue, ya definisi kasusnya, tersangka. Sudah saya sebutkan tadi ada gejala virus ya. Kemudian ada manifestasi perdarahan, uji tourniquet atau jadi manifestasi pendarahan, khusus manifestasi pendarahan ini ada 2. Pendarahannya itu di badan kita ini bisa muncul secara spontan, bisa muncul setelah kita lakukan provokasi, ya. Ada orang terinfeksi DBD mimisan, itu namanya pendarahan spontan di hidung, ya. Ada orang kena DBD banyak bintik-bintik merah di kulitnya kan, sering kan lihat bintik-bintik di kulitnya merah-merah, itu karena pendarahan kulit namanya. Jadi yang pecah kapiler pembuluh darah di kulit paling ujung itu namanya kapiler kan. Yang paling pembuluh darah kan besar dari aorta, cabang lagi, cabang, yang paling kecil namanya kapiler. Si kapiler pecah itu namanya pendarahan di kulit, kita sebutnya PTK. Ada kalanya si PTK ini nggak muncul sendiri, harus kita provokasi. Itulah namanya uji tourniquet atau uji ram pelit. Ini ada LKK-nya ya nanti kan. Kamu kasih tensi di sini, tensi, ukur tensinya, terus kamu kasih tahanan 5 menit, ditahan itu sistole perdiastole barat tangan, ini kamu jepit. Nah, dijepit sikunya, pecahlah kalau pembuluh darah, pecahlah. Kalau DBD kau pecah, kalau kau terinfeksi dengue kau pecah. Ternyata setelah 5 menit kita lepas, muncul PTK-nya. Itu namanya uji rampelit atau uji tourniquetnya positif, tetap juga namanya pendarahan. Ya, ini berguna sekali kalau kamu di daerah tugasnya yang nggak ada NS1. Ya, kamu mau lihat, demam bu, sakit perut segala macam, kamu curiga DBD, adiknya udah kena DBD di rumah, satu rumah. Aduh, NS1 nggak ada, belum bisa periksa lab, kamu lakukan uji tourniquet ini. Begitu positif, kamu boleh bilang ini demam dengue. Ya. Satu lagi leukopenia. Leukopenia semua infeksi virus pasti leukopenia. Sama hitung jenisnya, monositnya meningkat. Itu tanda-tanda infeksi virus, tapi nggak khas untuk dengue juga. Makanya paling atas judulnya tersangka. Semua yang masih statusnya tersangka harus kita buktikan kan. Tersangka maling diperiksa sama polisi. Bener nggak? Kok maling segala macam diperiksa. Nah ini TKP, baru terbukti. Sama, tersangka DBD harus kita buktikan. Membuktikannya gimana? Kita identifikasi virus ya, ini saya bilang tadi, kamu mau periksa identifikasi virus,
Pertama, sama lah kayak COVID. Kamu mau periksa antigen boleh, NS1 namanya, ya. Kamu mau periksa antibodi kita boleh, ya. Barangnya virus kamu periksa boleh, barangnya kita kamu periksa boleh. Cuman antibodi kita kan terbentuknya di hari setelah melalui proses yang saya jelaskan tadi patofisiologi, terbentuknya hari ke-4, 5, 6 baru bisa terdeteksi. Makanya kamu jangan salah, ini kesalahan dokter jaga dan dokter umum juga. Terbalik, hari ke-1, 2, 3 periksanya antigen. Hari ke-4, 5, 6 periksanya antibodi. Jangan antibodi kamu periksa di hari kedua, terus dapatlah hasilnya negatif, kamu bilang ini bukan DBD. Jadi dia negatif palsu. Benar? Anak orang jadi korban. Benar kan? Nyambung ya. Terbaliknya lagi, misalnya hari ke pasien datang shock, udah dingin, jadi kamu curiga DBD. Tapi ragu juga pengen membuktikan. Periksa antigen hari ke-4, 5, 6, ya negatif lah, nggak ada lagi di badan, namun udah diikat antibodi semua kan? Kan tadi kan antibodi kita disuruh cari mana antigen, diikat semua. Kalau hari ke-4, 5, 6 semua antigen sudah pasti terikat dengan antibodi. Nggak akan ada lagi antigen. Jadi kamu bingung, oh ini bukan DBD nih, antigennya negatif. Nah kelihatan kamu nggak ngertinya. Ya, jadi ingat, barang si virus periksanya hari 1, 2, 3 antigen, barang di kita antibodi periksanya hari ke-4, 5, 6. Ya. Ada lagi PCR. PCR langsung dicek RNA. Tadi RNA ya ini RNA-nya si dengue, tapi mahal, ngapain, nggak perlu. Ya. Kalau COVID kan memang nggak jelas dulu tuh. Nggak jelas, kan 1000 wajah katanya gejalanya banyak, makanya kita pakai PCR. Ya. Kalau dengue, demam dengue, dan infeksi lain nggak terlalu penting untuk periksa PCR. Oke, jadi yang itu aja, periksa serologis namanya. Mau periksa antigen boleh, antibodi boleh, yang penting harinya pas. Pada kejadian KLB, musim hujan, kamu udah nggak perlu lagi periksa-periksa itu. Apalagi kalau dalam satu rumahnya adiknya udah kena DBD dirawat. Besoknya abangnya lagi demam lagi, nggak usah lagi diperiksa-periksa. Namanya KLB, kejadian luar biasa. Cukup dengan demam tinggi, uji torniket tadi atau uji ramplit yang kamu lakukan, atau kamu nampak PT case itu, kemudian ada leukopeni, kamu boleh mengatakan ini demam tinggi. Ya, pada kejadian KLB. Kejadian KLB itu kejadian luar biasa, biasa di musim hujan. Nah, lagi wabah dengan DBD. Itu slide. Sekarang kita masuk ke definisi yang kedua, DBD. Ya, kriteria klinis, demam mendadak tinggi 2-7 hari itu semua infeksi virus adalah self-limited disease. Penyakit yang sembuh sendiri, yang penting kok bertahan hidup aja sampai 7 hari. Sama dengan COVID kan, 7 hari udah. Nah, jadi nggak ada lagi yang lebih dari 7 hari infeksi virus ya. Jadi mau diare, mau apa semua. Jadi demam tapi mendadak tinggi 2-7 hari. Jadi kalau dia demam hari ke-8, kamu jangan mikirin DBD lagi, tipes, bilang bakteri yang suka lama gitu ya. Nah, kemudian ada pendarahan baik spontan atau tidak spontan ya, atau dengan tidak spontan dengan tourniquet ya. Ada pembesaran hati dan gangguan sirkulasi. Kriteria lab sudah saya jelaskan tadi, trombosit harus turun di bawah 100.000 dan harus ada yang paling bawah, hemokonsentrasi, bukti kebocoran plasma. Kenaikan hematokrit lebih dari 20%. Jadi hari ini kamu periksa hematokritnya 20 misal. Besok kamu periksa hematokritnya jadi 40. Ya kan? 20 kurang 40, 20 dibagi 40 itu 20% namanya delta HT atau delta hematokrit. Ya, hematokrit terendah dikurang hematokrit tertinggi dibagi hematokrit tertinggi. Itu cara mendapatkan angka 20% ini. Ya, pokoknya hematokritnya naik. Yang tadinya darahnya encer, hematokrit itu kan kekentalan darah ya. Yang tadinya darahnya encer, sekarang dia jadi kental. Nah, DBD lah itu ya. Atau bukti kebocoran plasma yang lain apa selain periksa hematokrit? Kamu nggak punya lab, kamu di puskesmas. Kamu laba, ada bukti kebocoran plasma apa? Itu kan tadi saya udah bilang plasmanya keluar dari pembuluh darah. Ya, tapi nggak keluar dari tubuhnya. Jadi dia kemana? Mengisi seluruh rongga tubuh. Ya, sesak nafas, dia kamu ronsen atau pemeriksaan fisik, ada efusi pleural, ada ascites. Makanya pemeriksaan fisik harus jago kalau kamu di daerah. Kalau di
Di kota mah tinggal minta aja ronsen toraknya, USG perutnya, betul nggak? Ya, kalau kamu di daerah harus jago pemeriksaan fisik, ya, atau penurunan protein albumin, itu ya. 2 kriterianya, dari kriteria klinis dan kriteria labor. Definisi kasus, ini tadi udah saya jelasin ya, digabunglah kriteria klinis dan labornya jadi satu slide. Untuk kriteria diagnosis menurut WHO, ya, jadi karena ini kan worldwide ya, tersebar di seluruh dunia, jadi WHO sudah mengeluarkan definisi dan yang dipakai di WHO sama juga dipakai Dinas Kesehatan, untuk kita melaporkan kasus juga dipakai di rumah sakit pendidikan, jadi kita pakai sama semua, seragam, ya. Nah, untuk mendiagnosis DBD, ya, karena spektrum tinggi, yang lain karena kematian tinggi disebabkan DBD, banyak, ya, padahal nggak mesti. Yang lebih menyakitkan lagi nih biasanya kan sudah bilang, makanya pasien DBD itu seringnya anak-anak orang kaya yang imunnya bagus. Yang badannya besar-besar, sehat, gizinya cukup, daya tahan tubuhnya bagus, kompleks imunnya lebih banyak gitu, kebocoran plasmanya gede. Kenapa? Penampang tubuhnya luas. Makanya kalau anak obesitas, kamu periksa anaknya gendut, NS1-nya positif. Udah labu, nggak berani saya bilang, nggak berani saya. Hari keempat datang lagi, dia shock, trombosit habis, mau dipasang infus nggak bisa. Kenapa anak gemuk susah pasang infus ya? Karena pembuluh darahnya ketutup lemak kan. Kalau kita kurus, kita ngepal aja udah kelihatan ini nadi-nadi urat-urat kita biru. Kalau perawat nengok ngiler, kami dok ngelihat urat, dokter katanya pengen cucu sama dia. Tapi kalau orang yang gemuk enggak, ya enggak nampak. Coba kamu kalau ada temen yang gemuk, kamu lihat tangannya ada nampak urat-urat di situ. Itu satu, itu dia lagi sehat. Pembuluh darahnya nggak bocor, nggak kempes. Bayangkan dia lagi sakit, pembuluh darahnya bocor, kempes, nggak ada isi. Kayak pipet yang udah robek, pipet yang udah bolong tengahnya, kan kempes, ya, nggak bisa. Ya, jadi kamu hati-hati kalau pasiennya gendut. Langsung dirawat aja, nggak usah nunggu hematokritnya meningkat. Apabila kriteria WHO tidak terpenuhi, berarti yang kita hadapi memang bukan DBD, mungkin dengue atau infeksi virus lain. Jadi, apabila kriteria WHO yang ini di bawah ini dalam kotak nggak terpenuhi, kamu DD aja, demam, dengue. Yang saya bilang tadi ya, tidak ada bukti kebocoran plasma. Kriteria diagnosis DBD 2 atau lebih tanda klinis, yang di slide sebelumnya tanda klinis kan, ditambah tanda laboratorium, yaitu trombositopeni dan hemokonsentrasi. Jadi harus ada 2 ini, ya. Cukup itu dikonfirmasi dengan uji serologis, namanya konfirmasi, boleh iya, boleh enggak, ya. Tapi harus ada trombositopeni dan hemokonsentrasi. Baru kamu boleh bilang DBD dengan gejala klinis. Kalau enggak ada, ya sebut aja dengan demam dengue. Slide. Nah, ini namanya tipe-tipe. Kamu kalau lagi pleno pasti aja ada jelaskan macam-macam, apakah macam-macam tipe demam, inilah dia, kamu pentingnya tadi gunanya kamu bahas-bahas itu ya. Kalau dia malaria, demamnya suhunya mencapai normal, ya kan, demam tinggi menggigil, tapi turun sampai dingin 36, 35 sampai normal, ya kan? Nah, kalau DBD dia pelana kuda, tapi suhu tidak pernah mencapai normal, itu bedanya. Jadi dia walaupun nggak panas, dingin, tapi dia tetap 37 gitu. Ya, namanya infeksi virus kan saya bilang 7 sampai 7 hari kan. Nah, walaupun dia hari-hari dia demam tinggi, hari 1, 2, 3 dia demam tinggi, hari 4, 5, 6 dia tetap demam subfebris 37, tapi sering orang sebutnya fase dingin, ya. Nah, hari 4, 5, 6 ini hari awal fase demam, namanya 1, 2, 3 demam tinggi ya, yang waktu terjadi pertempuran antara antigen antibodi, kemudian terjadi kebocoran di 1, 2, 3 ini dia demam tinggi, kemudian turun fase shock. Sebenarnya kalau dia nggak ditambah shock dia 37 aja, tapi kalau dia ke klinis memburuk, kita di kotak kuning, lemah, gelisah, tangan kaki dingin, karena dia shock jadi dia dingin badannya, tambah dingin lagi. Makanya pada pasien DSS sering dia 35, 34 ya, karena udah dingin, udah shock berarti ya. Berkurang nafas cepat, diuresis,
berkurang. Diuresis itu kencing. Ya, kalau kita lagi ya kan normalnya darah dibawa pembuluh darah ke ginjal, sama ginjal disaring jadi kencing. Nah, kalau darahnya kempes, plasmanya nggak ada, apa yang sampai ke ginjal, apa yang disaring, tak ada. Ya, jadi kalau anak sudah tak kencing-kencing, itu mungkin dia shock. Jadi kalau kamu terima pasien, kamu curiga ini DBD, tanya, kencing terakhir jam berapa, Bu? Pas dia datang jam 6 pagi. Tadi malam sepanjang malam ada kencing enggak? Enggak ada, Dok. Dia datang sore, tadi pagi ada kencing enggak? Enggak ada. Mungkin dia shock sudah. Ya, nafas cepat kamu gampang, anaknya lemah, gelisah kamu gampang, lihatnya diuresis tidak ada nafsu makan, semua anak-anak sakit enggak ada nafsu makan. Hari ke-78, 789 ini namanya fase konvalesi atau fase penyembuhan, biasanya ditandai dengan ruam di tangan dan kaki. Mungkin di akhir slide nanti ada gambarnya. Jadi hampir semua infeksi virus ketika sembuh dia akan menimbulkan ruam. Campak, ada ribuan kan demam dengan ruam. Kalau kamu searching, ketik aja demam dengan ruam di Google itu ribuan. Kenapa? Karena memang ada ribuan virus yang menginfeksi manusia. Jadi tandanya ada ruam konvalesen. Kalau sudah muncul ruam di tangan kaki, besok pulangkanlah, aman. Gak apa-apa. Namanya ruam penyembuhan atau ruam konvalesen. Tandanya disembuh. Udah shock setengah mati, kita ngasih cair, kita nolongnya, ngasih infus cairan segala macam. Sore-sorenya keluar ruam, alhamdulillah. Besok belum naik pun trombosit masih 50, pulangkan. Slide 4 kriteria. Sekarang masuk ke DBD udah, DBD udah, sekarang kita DSS ya. Kriterianya, kriteria shock lah. Kamu ingat aja seumur hidup, ini semua shock. Shock itu bukti kegagalan sirkulasi. Beda dengan dekom. Kalau dekom kordis bukti kegagalan jantung. Ya. Ini kan bukti kegagalan sirkulasi dalam rangka mengumpulkan darah ke seluruh tubuh dan memberi organ-organ tubuh oksigen, memberi makan organ tubuh. Ada peran jantung situ, ada peran darah situ, ada peran paru-paru ya. Nah, jadi penyebab shock yang 3 itulah. Jadi ini kita sekarang bicara soal si sirkulasinya ya, namanya shock. Karena kegagalan sirkulasi. Tandanya sama semua untuk semua shock inilah, dia gelisah, anaknya mulai gelisah, keringat dingin, kaki tangan dingin, mulutnya biru. Jadi jantung, paru, ginjal itu nggak pengennya mau selalu diutamakan. Ya, jadi kalau ada sirkulasi yang mulai gagal, tubuh kita tetap mempertahankan sirkulasi ke jantung, paru. Tetap. Ada organ-organ yang dikorbankan. Organ yang dikorbankan adalah yang ujung-ujung. Makanya tangan dan kakinya dingin yang di ujung. Udahlah, kalau di ujung enggak apa-apa. Kami mengutamakan sama aja kayak pemerintah, kan pemerintah pusat yang di daerah kaget dulu gitu. Nah, jadi gitu. Yang di ujung-ujung makan tangan kakinya dingin. Udah nggak dikasih sirkulasi lagi. Karena sirkulasi terpusat di otak, jantung, ginjal, paru. Ya. Kemudian ujung bibir juga, sianosis sirkumoral itu bibir juga termasuk kategori ujung ya. Nah, kemudian lambung yang kedua dikorbankan. Makanya kalau ada pasien anak, orang dewasa ataupun anak-anak demam tinggi, sakit perut, itu tanda khas DBD ya. 50% orang yang demam dan perutnya sakit, ini epigastrim, kamu jangan bikin dispepsia aja. Kalau dispepsia dia kalau gastritis sakit mah, kalau dia nggak ada demam. Ada orang sakit mah demam, enggak. Tapi kalau ada orang demam tinggi dengan gejala sakit mah, mungkin dia sedang menderita DBD. Kamu lakukan periksa darah, ya, cepat periksa darah. Trombosit, hematokrit boleh, semua puskesmas pasti punya. Mau periksa antigen, antibody juga boleh, ya. Karena yang kedua dikorbankan adalah lambung. Nah, kemudian untuk saya bilang tadi kaki tangan dingin karena sirkulasinya dikorbankan, nggak disuplai darah. Cara ngecek si kaki tangan ujung-ujung kapiler ini disuplai darah apa enggak adalah dengan memeriksa waktu pengisian kapiler atau capillary, bahasa Inggrisnya CRT, capillary refill time. Caranya ini kalau bisa lihat video saya, ujung jari kamu tekan, ujung jari ini kamu tekan selama lebih dari 3 detik kamu nekannya, tekan 1, 2, 3. Kemudian pucatkan jari kamu yang dipencet itu, lepas. Lihat, seharusnya kalau sirkulasi bagus, di kapiler ini, di ujung-ujung ini dikasih darah, dalam waktu kurang dari 2 detik dia kembali normal.
Tapi orang yang sedang shock, orang yang sedang pembuluh darah kapiler lagi nggak dapat darah, kamu tekan 3 detik, kamu tunggu sampai lebih dari 1, 2, enggak, masih tetap pucet. Tunggu 5 detik, pucet juga. Berarti sirkulasi lagi bermasalah. Gampang kan pemeriksaan fisik loh ini, ya. Harus bisa. Ini saya tekankan lagi untuk semua shock ya. Ada pasien pendarahan, melahirkan pendarahan, kecelakaan pendarahan, orang diare, dehidrasi berat, shock itu orang shock jantung, shock apapun ya. Tidak ada kencing udah saya jelaskan. Nadi cepat dan lemah. Nadi cepat dan lemah ini karena kan tadi saya udah bilang yang bertanggung jawab menyuplai oksigen dan makanan adalah kerjaan jantung, memompanya, pembuluh darah jantung kerannya, pembuluh darah pipanya, tukang mencuci, memberikan masukan oksigen yang paru-paru kan. Nah, karena si pembuluh pipanya jelek, maka kan kita kalau mau nyiram kebun ya, mau nyiram kebun nggak sampai airnya ke ujung situ. Apa yang kita lakukan? Kita putar kerannya lebih besar, benar? Nah, ini kompensasi tubuh nggak sampai loh ke ujung-ujung ini pembuluh darah. Kasih tahulah jantung, suruhlah dia berdetak lebih cepat, gitu ya. Jadi detak jantung lebih cepat, kita deteksinya kita kan tidak pegang jantungnya, kita pegang nadi. Ya, karena detak jantung dengan detak nadi itu kan sama. Nadi berdetak karena jantung berdenyut, ya. Jadi yang kita pegang adalah nadi. Tapi secara nadi ini yang kita pegang, nadi kan saya udah bilang tadi, pipetnya udah kempes, jadi dia lemah, cepat tapi lemah. Kamu nanti waktu koas sering-sering laba pasien DBD sama DSS sama pasien diare. Seumur hidup nanti kamu akan tahu mana nadi yang lemah. Kayak tabib-tabib Cina dia mau meriksa sakit apa aja pun sampai hamil pun dia cuma periksa nadi ya. Tapi memang ada benarnya itu ya. Nanti kamu untuk memeriksakan merasakan nadi yang cepat dan lemah ini waktu koas. Sekarang yang penting tahu dulu kenapa nadi bisa cepat dan lemah ya. Nadi bisa cepat karena jantung memang diperintahkan untuk kontraksi lebih cepat, lemah karena isi pipetnya lagi kosong. Penyempitan tekanan nadi ini MAP, mean arterial pressure, itu sistol, tensi. Kalau kamu tensi pasien kan ada sistol, ada diastol kan, tensi wong tua kamu berapa deh sistol, berapa diastol gitu kan. Nah, sistol kamu kurang dengan diastol. Jadi misalnya tensi kita 120, diastolnya 80, 120 kurang 80, 40, itulah MAP kita. Orang yang sedang shock, MAP-nya nggak lebih, jadi nadinya sempit karena jantungnya cepat berkontraksi lagi, ya. Jadi sistolnya 80, diastolnya 60. Jadi 80 kurang 60, 20. Berarti sedang shock orang ini. Jadi kamu kalau koas nanti kamu mau ngecap, kamu males tensi pasien itu, terus kamu mau ngecap. Berapa tensinya, Dek? 80/60. Pasien lagi jalan. Pasiennya duduk makan, ketahuan kamu nggak tensi ya. Orang yang sistol MAP-nya 20 pasti lagi shock ya. Hematokrit naik walaupun sedang mendapatkan infus ya. Jadi kenapa kita kasih cairan ke dalam, kita kan masukkan infus ke dalam pembuluh darah ya. Pembuluh darah lagi bocor, dimasukin infus, sebentar aja dia keluar lagi. Jadi walaupun dipasang infus, hematokrit tetap naik. Jadi kamu ngitung delta HT nggak sampai 20 dok, tapi mungkin kena dipasang infus enggak. Karena patofisiologi tadi kita sepakat si pipa itu lagi bocor, kita masukin cairan tetap aja dia bocor. Ya. Slide. Derajat 1, derajat DBD ya. Derajat 1 hanya uji tonike. Jadi nggak ada pendarahan spontan. Kan kamu yakin banget ini DBD. Ya. Jadi kok macam DBD ya, mukanya sakit, perutnya apa? Komplit lalu jeger positif. Berarti dia DBD grade 1 ya. Yang kedua, derajat 1, kamu belum apa-apain, dia datang udah keluhan mimisan. Ya, dia datang udah dengan bintik-bintik di kulit. Berarti dia derajat 2, pendarahan spontan tanpa diprovokasi. Yang ketiga, yang keempat shock. Ya. Yang derajat ketiga dan 4, kadang kita nggak nulis DBD grade 3 atau DBD grade 4. Tapi kita nulis DSS. DSS itu adalah DBD grade 3 dan 4, sama. Ya, cuman bedanya kalau kamu mau mendefine lebih jelas lagi, DBD grade 3 itu dia pre-shock, sebelum shock, yang gejalanya saya sebutkan tadi.
ya. DBD grade 4 itu udah dalam banget, nadi udah nggak kukur, tensi nggak keraba, orang udah nggak sadar, bisa udah koma, itu grade 4 ya. Semua pasien DBD harus terbukti, ini diulangi lagi, harus ada kebocoran plasma dan trombosit kurang dari 100.000. Diulang berkali-kali ya. Slide. Nah, grade-grade DBD ini penting untuk kamu mau ngasih cairan nanti di terakhir ya, berapa banyak cairannya ya. Jadi kamu penting untuk mendefine derajatnya ya. Kan kita mendiagnosis untuk tahu terapinya apa kan? Ngapain capek-capek mendiagnosis? Oh, nggak ada tujuannya. Warning sign, ini warning sign-nya, udah saya jelasin tadi ya, yang paling kanan, alarm sign, sakit perut yang severe, sakit perut yang berat, muntah-muntah ya. Nah, itu gejala-gejala seseorang yang sedang sakit dengue akan berubah jadi shock. Ini kerjaan kamu loh waktu koas. Kan dokter konsulennya, dokter anaknya pulang jam 1, jam 2. Yang nunggu pasien DBD dari siang sampai pagi kan kalian. Ya, kalau pasiennya mau berubah ke shock, cepat kamu identifikasi supaya cepat dikasih ditambah infusnya. Karena kalau pasiennya jadi shock, kamu yang repot. Karena konsulennya tetap aja di rumah. Nah, ini keberubahan suhu yang saya jelaskan tadi, semestinya dia 37 aja, dia lagi fase kritis memang. Tapi kata dokter Salman ini 37 suhunya, karena anak udah nggak pernah mencapai normal. Kenapa dia 35? Ya, itu yang abrupt change of fever to hypothermia. Kan terjadi hipotermia, jangan-jangan dia lagi shock. Ya, change in kesadaran, ya, somnolen. Somnolen itu ngantuk. Anak-anak tuh kalau nengok kita aja jerit. Paling gampang melihat perubahan kesadaran anak-anak. Anak perawat pun bisa. Anak-anak kalau lihat kita putih-putih, perawat datang masuk ruangan jerit. Tapi kalau kita datang dianteng aja gitu, itu perubahan kesadaran namanya, dia udah somnolen, ya. Kalau orang dewasa agak susah, karena pasti dia berusaha gitu menghormati dokternya, sehingga dia walaupun dia somnolen tapi dia berusaha. Tapi kalau anak-anak nggak peduli dia. Jadi kalau acuh aja itu udah perubahan kesadaran. Jadi hati-hati, itu tandanya sebentar lagi dia mau shock ya. Kriteria DHF-nya tentu sebelum kita bilang orang ini DSS, shock dengue, harus ada kriteria DBD-nya ya, ada demam, ada pendarahan, ada peningkatan permeabilitas plasma, ada penurunan trombosit ya. Inisialnya adalah ketika panasnya turun. Jadi benar kata orang, hati-hati loh DBD, panasnya turun bukan berarti sembuh. Jadi justru banyak berobat ke dokter umum, demam 2 hari dikasih obat. Nah, hari keempat sebenarnya anaknya itu panasnya turun, orang tua mengira itu sembuh, padahal dia panasnya turun memasuki Flanak kuda tadi, memasuki fase kritis. Jadi kalau kamu nggak bisa periksain antigen, kamu masih curiga ini DBD. Pak, ini kayaknya DBD, Pak. Cuman di tempat kita nih nggak ada pemeriksaan yang lengkap. Udah kayak gini aja lah, Pak. Hari keempat Bapak datang lagi ke sini. Kita periksa lagi darahnya, trombositnya. Itulah makanya sering hari ke-3, 4 sarankan periksa darah, ya. Penurunan jumlah platelet, kemudian increase hematokrit. Oke, dah slide. Nah, kemudian DBD ini bukan melulu dia shock. Jadi kalau kamu jangan heran melihat pasien DBD yang saya bilang tadi, somnolen dia, encephalopati. Pasien DBD ngamuk-ngamuk kayak kesurupan. Nah, itu namanya encephalopati dengue. Jadi si antigen antibodi tadi memang kebanyakan dia ngerusak plasma. Tetapi ada sebagian yang lari ke otak. Jadi toksinnya itu mirip tipes ya, tipes encephalopati juga gitu. Toksinnya itu merusak ke otak, mengacau. Jadi kayak kesurupan dia. Jadi jangan kamu suruh Pak panggil Rukia, panggil dukun pula ke ruang rawat. Nggak usah kamu kasih aja dexamethasone ya, itu encephalopati dengue. Atau dia tidur terus. Ada pasien DBD orang tuanya dok tidur terus dok, tapi kalau dibangunkan makan dia duduk, habis itu dia tidur lagi. Kacau otak, namanya encephalopati karena sebab apapun. Tapi kalau karena sebab DBD namanya encephalopati dengue ya. Kerusakan hati, kerusakan otot jantung, sama ya pendarahan lambung yang cukup parah. Ini komplikasinya ya. Karena sebenarnya yang paling banyak memang ke pembuluh darah, tapi sebenarnya si kompleks tadi itu merusak kemana-mana, termasuk ke kardiomiopati, ini otot jantung ya. Ya, otot jantungnya rusak. Slide.
Evaluasinya apa? Kalau kamu lagi koas yang mau dilihat tekanan darah, bukti pendarahan kulit atau tempat lain. Jadi pendarahan nggak mesti di kulit nggak mesti P3. Kalau trombositnya rendah banget kan ada derajat-derajatnya. Nanti kamu kalau belajar darah belajar dari P3 bintik merah aja. Ada lagi naik dikit lagi hematom, lebam. Benar? Lebam kan pendarahan, naik lagi ekimosis, naik lagi udah pendarahan. Ya. Jadi kemudian di lambung BAB hitam. Makanya kalau pasien DBD anamnesanya BAB-nya gimana Bu? Missingnya ada missing hitam nggak dok? Bu, ada dok, tapi dia minumnya susu coklat. Aduh, itu agak susah karena anak yang minum susu coklat kadang BAB-nya hitam juga, susu coklat sama zat besi. Tapi tanya lagi setiap hari Bu, ininya BAB-nya hitam. Iya, BAB hitam itu karena pendarahan lambung. Darah di lambung ditambah di lambung ada HCl kan, ada asam lambung. Darah tambah asam lambung akan menghasilkan di tinja jadinya hitam, ya. Tapi kalau pendarahannya di usus kan udah nggak ada lagi asam lambung, makanya darahnya darah segar. Ya, jadi kamu pertanyaan wajib adalah warna BAB sama kencing terakhir jam berapa. Kemudian di kulit, di lambung, di hidung sering pendarahan ya, itulah yang sering 3 itulah ya. Status hidrasi ya, minumnya banyak atau cukup. Bukti peningkatan permeabilitas vaskuler, bisa uji tourniquet slide. Jadi kalau ada pasien DBD, kamu kasih infus, hari ini dia shock, kita kasih infus 3 kolom. Besok pagi dia sesak, kamu ronsen ya. Jangan-jangan kan tadi kita lagi memasukkan air ke dalam pipa yang bocor. Ya, kalau pipa yang bocornya itu ternyata di paru-paru, maka dia akan efusi pleura. Si air tadi akan mengisi di paru-paru itu kan pembungkusnya pleura namanya ya, jaringan selaput yang silver skin lah. Kalau daging itu silver skin-nya itu di paru-paru namanya pleura. Nah, kalau pembuluh darahnya bocornya kebetulan yang di situ, tentu dia akan mengisi ke situ ya, makanya kamu harus ronsen. Kalau ada pasien DBD yang habis dikasih infus sesak. Ya, penata laksanaannya sementara kamu setengah duduk kan, posisi setengah duduk namanya gravitasi kan, air akan ke bawah sehingga paru-parunya tetap bisa ngembang, ya. Jadi sesaknya berkurang. Tapi jangan khawatir, hari fase konvalesen selain ruam, darah-darah yang melebar kemana-mana tadi masuk lagi ke pembuluh darah. Jadi efusi pleuranya nggak perlu pula kita bolongin paru-parunya terus kita sedot cairannya, nggak perlu. Ya nanti masuk juga. Makanya untuk sementara kasih oksigen setengah duduk aja sambil nunggu dia sembuh. Slide. Ini dia P3 ya, nanti dibaca lagi yang lebih jelas. Slide. Ini saya bilang efusi pleural, lihat paru-paru kan hitam ya, kalau di ronsen udara itu hitam, cairan itu putih. Nah ini, cuman yang inilah efusi pleural, semuanya terisi air, mana lagi tidak bernapas, ya kan? Ini kan posisinya berbaring, kamu bayangkan kalau dia duduk, airnya kan ke bawah, ya, jadi paru-parunya lebih banyak, nggak terlalu terdesak sama si air, jadi tetap harus di ronsen. Slide, udah tahu nanti waktu koas ya. Slide. Kalau koasnya, ini sama, koas anak UMP semestinya lebih pintar dari anak UNSRI. Kenapa? Karena waktu koas nggak ada residen kan, di Bari dan di Muhammadiyah kan. Jadi kalau ada apa-apa memang harus koas yang ngerjakan pertama kali. Tourniquet udah saya jelaskan caranya tadi, slide, nanti ada LKK juga. Ini yang tadi saya bilang, sesudah kamu jepit tangannya 5 menit pakai tensi, muncul dia. Yang tadinya nggak ada ini, ya. Manfaatnya besar, manfaatnya tes ini ya. Tadinya kamu kalau nggak kamu lakukan ini, kamu pulang deh ke rumah, besok 5 hari shock dia datang ke dokter Salma ya. Kalau kamu lakukan, enggak Pak DBD ini pergilah Pak sekarang Pak ke dokter Salma Pak. Slide. Ada pasien DBD apa yang diperiksa, ini ya yang diperiksa, slide udah saya jelasin. Sekarang kita mau masuk ke tipus, dia diagnosis banding udah saya jelasin, ada ribuan infeksi dengan gejala yang sama semuanya ya. Dan ini semua demam dengan ruam, karena DBD pun ketika sembuh dia akan muncul ruam. Slide. Tata laksana tadi saya jelasin ya, karena kita penting untuk tahu grade-grade-nya karena tata laksananya berbeda. Slide. Indikasi rawat bisa dibaca sendiri. Slide. Pengobatan DBD tidak baring selama demam, slide bisa dibaca.
Nah, sekarang cairan. Kan kata orang DBD harus dirawat. Obatnya apa? Infus. Kalau obatnya infus, benar. Nggak ada obat khusus untuk membunuh virus DBD. Nggak ada. Kenapa? Nggak penting. Bukan si virus yang bikin. Kekebalan tubuh kita sendiri yang bikin perkara kan. Nah, jadi nggak perlu kita kasih antivirus segala macam. Yang penting adalah kita ngasih cairan infus. Cairan infus di dunia ini ada dua kategori. Yang pertama adalah kristaloid, yang kedua adalah koloid, ya. Kristaloid harganya murah, 7.500, mungkin koloid harganya 500.000 satu kolef atau satu kolef istilahnya. Saya pakai kantong ya. Yang termasuk dalam golongan kristaloid adalah ringer laktat, ringer asetat, atau NaCl, RL atau asering atau NaCl merek patennya ya. Namanya kristaloid ukurannya kecil, dia sebesar kristal. Jadi kalau kita masukin ke pembuluh darah yang bocor, masih ada kemungkinan dia keluar. Ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita pakai yang itu. Koloid ini dia lebih besar molekulnya. Jadi kalau pasien shock, udah kita kasih kristaloid 2-3 kali, nanti ada algoritmenya, masih juga dia shock, kita mau nggak mau kita pakai koloid ya. Banyak ini merek dagang ini sebenarnya. Ada yang terbuat dari dextran, ada yang dari gelatin, ya tentu gelatin sapi yang beredar di Indonesia. Ada yang HES. Ada fresh frozen plasma. Ini donor dari PMI ya. Kan tadi saya udah bilang plasmanya keluar ya, udah gantilah dengan plasma. Ya kan? Jangan plasma bocor ini pembuluh darahnya kata dokter sama masuk whole blood. Seluruh darah kan saya udah bilang tadi darah ada komponennya ya. Nggak cocok kalau pasien DBD kamu kasih whole blood. Yang cocok kenapa? Di dalam whole blood itu ada kekebalan tubuh orang lain si donor. Tambah parah. Iya kan? Barulah selesai proses kekebalan dengan antigen tubuhmu. Masuk lagi antibodi donor. Ulang lagi reaksinya dari pertama. Benar? Jadi jangan pernah transfusi trombosit atau transfusi whole blood ke pasien DBD. Ya, akan membangunkan macan tidur. Jadi yang benar yang dikasih adalah fresh frozen plasma. Karena kita sepakat tadi yang keluar adalah plasma. Slide. Sulit diramalkan, memang sulit ya, apalagi pasiennya gendut dan kira-kira imunnya bagus itu pasti susah ya. Tapi kalau anak, dan anak laki-laki yang sering saya perhatikan di rumah sakit, yang sering jatuh ke dalam shock itu anak laki-laki. Kenapa ya? Kalau anak perempuan anteng aja deh. Slide. Ini ya, DBD tanpa shock bisa dibaca, nggak usah dirawat, derajat 1 dan 2 pulang aja ke rumah, minum air putih yang banyak segala macam ya. Slide. Ini bisa dibaca ya, karena tetesannya yang kata kuncinya ada panah kotak paling kanan tetesan rumatan. Saya nggak jelasin di sini tetesan rumatan. Dulu hampir jam 9, tipesnya belum. Tetesan rumatan itu sesuai kebutuhan tubuh, dicatat aja pakai rumus holiday segar. Holiday libur segar, itu sebenarnya nama orang. Holiday segar nanti kamu catat, nanti kamu belajarin, kalau nggak ngerti juga tanya waktu residen, waktu koas ya. Rumatan aja, karena dia kan derajat 1 dan 2, nggak ada shock ya, jadi cairan tubuh pakai makan minum, pakai infus kebutuhan sehari-hari aja cukup. Slide, sambil diperhatikan hematokrit naik atau tidak ya. Nah, slide sebelumnya ini ya, derajat 1 dan 2, ini yang slide kemarin itu slide yang di depan lanjutan dari ini ya. Jadi derajat 1 dan 2 kamu kasih rumatan, kasih perbaikan, dia pulang. Tapi kalau tidak dapat minum atau dia muntah terus-terus, kamu kasih rumatan, kamu periksa hematokritnya sama trombositnya kan setiap 12 jam kan diperiksa. Nah, ternyata sudah saya bilang tadi, walaupun dipasang infus, masih ada tetap kemungkinan kebocorannya terjadi ya, tetap hematokritnya akan naik. Ternyata sesudah kamu pasang infus, rumatan malah naik hematokritnya, ya, trombosit malah turun, ya. Baru infusnya nggak jadi rumatan, ganti yang kristaloid tadi, NaCl atau ringer laktat. Slide. Nih ya, cairan awalnya udah mulai resusitasi nih, bilang oh hematokritnya naik nih dok, izin dok saya mau mulai memberikan cairan untuk DBD. Ya, cairan awal 6-7 cc per kilogram berat badan ya. Cara ngitungnya 6 aja beratnya, misalnya 10. 6 kali 10, 6
ada alat namanya infus pump di rumah sakit. Pasien DBD pasti dipasang infus pump namanya, alat yang mengatur